apakah bisa mengetahui, membaca pikiran manusia, atau apa yang dibatin oleh manusia, bisakah jin itu mengetahui? Satu itu. Yang kedua, ini yang baru ngetren saat ini, masalah itu pawang hujan itu apakah dia menggunakan jin atau langsung minta izin kepada Allah ya, Pak Rudi itu? Yang pertama, bangsa jin atau makhluk jin sebagaimana kita, ya, dia juga punya keterbatasan. Dia tidak bisa mengetahui apa yang ada dalam batin manusia, batin dirinya, dan bahkan perkara yang gaib yang tadinya dulu sebelum Nabi diutus, dia tahu memang tentang langit, sehingga dia memberitakan itu kepada dukun-dukun. Lalu kemudian atau ahli nujum lah bahasanya. Tapi sejak Al-Quran diturunkan ini, mereka sudah tidak punya akses untuk bisa naik ke langit yang mengintip tentang berita-berita langit. Jadi mereka tidak punya kemampuan untuk membaca hati manusia. Mereka tapi bisa, karena mereka bisa melihat manusia, mereka bisa melihat dari gerakan-gerakan kita. Seperti yang lalu sudah saya sampaikan, makhluk jin itu adalah makhluk yang bisa melihat kita, tapi kita sebaliknya tidak bisa melihat mereka. Makanya hati-hati kita kalau berpakaian, mau lepas baju, baca bismillah. Karena kalau tidak, itu dia atas izin Allah bisa melihat kita. Tapi kalau kita baca bismillah, Allah akan melindungi kita, seolah kita tetap berpakaian, jadi jin tidak bisa melihat kita telanjang. Nah, itu begitu baca bismillah, buka baju. Apalagi kita mau berhubungan dengan istri, makanya ada doanya kan gitu, supaya kita tidak didekati oleh makhluk jin itu. Jin memang tidak bisa dilihat. Makanya dalam padanannya itu kata-kata jin itu kayak janin. Bapak-bapak, kita nggak bisa melihat janin. Janin itu isi rahim. Ya, kalau sudah muncul di luar rahim itu namanya bayi, sudah tifel. Ya, bukan lagi jin, bukannya lagi janin. Kalau dia bisa terlihat, dia bukan jin. Iya, iya. Nah, janin itu sama. Termasuk juga orang yang gila dulu, kemarin sudah saya sampaikan, itu orang yang hilang akal. Akalnya tersembunyi di balik pikirannya. Itu namanya disebut orang majnun, orang gila, hilang akal. Ya, akalnya tidak nampak. Nah, pertanyaan yang kedua tentang tentang kemarin itu sih kalau menurut saya Pak itu lawakan saja sebetulnya. Artinya begini. Artinya kebodohan kita, dalam hal ini bukan kita semua tentu, pemimpin kita yang manggil dia. Yang namanya pawang itu pekerjaannya sebetulnya seperti pekerjaan yang secara ilmiah bisa dibuat oleh manusia. Lebih baik dia menggunakan tim BMKG. Yeah. Tim BMKG itu bisa dengan peralatan modern yang dimiliki memindahkan awan. Jadi awan itu didorong dengan kekuatan sehingga akhirnya mestinya dia hujan di tempat ini, jadi pindah ke tempat yang lain. Itu yang bisa. Kita tidak bisa menghindari hujan akan turun, itu mustahil. Yang bisa adalah memindahkan hujan turun di mana. Nah, kan kemarin kalau kita baca berita tentang hal itu, tentang kemarin kejadian pawang hujan itu, orang BMKG sendiri mengatakan dia muncul pada saat memang batas hujan turun itu bakal sudah habis. Menurut hitungan BMKG, Pak, perakiraan itu memang bakal habis. Jadi nggak akan hujan lagi. Nah, dia muncul di situ. Jadi dia juga sebetulnya baca info-info dari BMKG, istilahnya baca dari info dari hal-hal yang bersifat ilmiah itu sendiri, bahwa hujan memang tidak akan turun lagi. Bukan berarti gara-gara dia muncul di situ, kemudian hujan nggak turun lagi. Bukan. Ya, dia muncul sudah di penghujung hujan turun. Coba dia muncul ketika hujan lagi lebat-lebatnya, minta berhenti, mustahil. Itu begitu. Kan dia kan muncul setelah hujan udah mulai reda, gitu kan gitu Pak. Baru dia muncul dan nggak turun lagi. Nah itu kata ahli BMKG, bahwa baca di detik.com itu ahli BMKG itu ada mengomentari itu memang hujan sudah pada batas habisnya, sudah akan habis, maka dia tidak akan turun lagi. Dibunyiin gitu atau enggak, atau anak kecil aja yang lewat, hujan nggak bakal turun lagi istilahnya. Jadi kita dibodohi, padahal itu pakai ratusan juta, dan orang-orang asing juga mentertawakan, apalagi orang-orang asing yang sekuler tadi. Sama jin aja mereka nggak percaya, jin yang beriman sekalipun itu. Apalagi model-model hal seperti itu, mereka jadi mentertawakan itu sebetulnya. Sebetulnya malu Pak, kita umat Islam di Indonesia yang mayoritas masih ada kepercayaan, keyakinan semacam itu dalam kehidupan kita ini. Bukan tidak mungkin Pak, akhirnya mungkin ya mereka yang berkuasa itu selalu berpedoman ke situ. Karena memang banyak Pak berita itu
pejabat-pejabat kalau mau naik pangkat, mau naik kedudukan, mau punya harta yang banyak, mereka minta itu kepada dukun, minta kepada orang yang disebut paranormal. Padahal ini buat kita supaya kita tahu, sejak Nabi diutus, sejak Al-Quran diturunkan, berita langit sudah tidak bisa diintip oleh makhluk yang bernama jin. Itu kata benang merahnya yang harus kita kunci di situ. Sehingga tidak mungkin kita percaya kepada makhluk, ya, kecuali kita percaya kepada apa yang Allah beritakan kepada kita semua. Ya, lain hal kalau hal yang bersifat ilmu pengetahuan, ya, seperti dari tim BMKG menyelidiki, itu pun mereka nggak berani mengatakan ramalan. Dulunya kan ramalan, sekarang menjadi beritanya istilahnya prakiraan. Bisa meleset kan gitu. Itu demikian. Wallahu a'lam. Ada pengalaman, saya pernah berhubungan dengan itu Pak, orang yang semacam dukun lah yang bisa memindahkan itu. Jadi mereka tuh memindahkan Pak Ustadz, memindahkan hujan dari satu tempat ke tempat lain. Karena bukan musim hujan waktu itu ada acara. Nah itu waktu mereka melakukan sesuatu itu, Pak Ustadz, kita nggak pernah bisa tahu di mana dia melakukan ritual itu. Nggak seperti kemarin itu. Tapi memang tidak hujan Pak. Tapi setelah hajatan itu baru hujan di tempat itu. Seperti yang Pak Kadar sampaikan tadi, bisa dipercaya bisa tidak. Boleh jadi pawang hujan yang Pak Kadar tadi sampaikan memang betul-betul dia punya pemahaman, ya, dia punya pengertian. Jadi ada pengetahuan dasarnya istilahnya. Tapi tetap Pak, bukan pengetahuan tentang hal yang gaib, gitu loh maksud saya. Dia mungkin baca juga dari BMKG, itu akan terjadi seperti itu. Kan saya bilang tadi, hujan tidak bisa dihentikan, tapi yang bisa adalah kita memindahkan awan, ya. Jadi hujan bisa pindah ke tempat lain, tapi dia bakal turun ya, bakal turun. Nah, yang ke daerah kita mungkin baru turunnya belakangan. Itu bisa terjadi. Nah, mungkin si yang disebut pawang hujan Bapak tadi itu adalah orang yang ngerti itu. Cuma sering orang bungkus dengan sambil dia baca qomat kami, dia baca mantra-mantra supaya kesannya orang percaya, akhirnya orang bayar ke dia nantinya. Itu bayar mahal itu kalau orang ingin bisa menghindari hujan, apalagi lagi acara besar, perkawinan, ada ini acara itu bayar itu. Nah itu sudah jadi profesi pawang hujan, itu akhirnya begitu. Sebetulnya mereka bukan tahu secara gaib, tapi mereka tahu secara ilmiah, sebetulnya gitu. Barangkali itu, wallahu a'lam.